Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul di acara pelatihan penggunaan Zoom Meeting dan juga Google Classroom ini. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang Zoom Meeting dan juga Google Classroom. Sebelumnya Ibu dan Bapak udah tahu belum sih kalau Zoom Meeting itu adalah aplikasi komunikasi dengan menggunakan video gitu ya. Aplikasi ini bisa digunakan di berbagai perangkat seluler, desktop, telepon sampai dengan sistem ruang gitu ya. Nah, biasanya pengguna aplikasi ini menggunakan aplikasi Zoom ini untuk kegiatan meeting dan juga konferensi dengan menggunakan video dan juga audio gitu. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri sebagai guru, ini bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran secara tatap maya, sehingga siswa dan juga guru bisa tetap berkomunikasi walaupun dari rumah gitu. Nah, aplikasi ini lebih berperan dalam proses pembelajarannya gitu ya, untuk penyampaian materi dan lain sebagainya. Nah, kalau Google Classroom itu apa sih? Google Classroom ini merupakan platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran antara guru dan juga siswa gitu. Nah, Classroom ini memungkinkan para guru untuk mengatur dan menilai proses murid-muridnya sambil tetap terhubung dari manapun gitu, dari rumah misalnya. Jadi dengan Google Classroom ini para siswa bisa menerima dan mengumpulkan tugas langsung di Google Classroom. Begitu juga dengan gurunya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung aja masuk ke tutorial untuk menggunakan aplikasi Zoom-nya. Di sini, jika Bapak dan Ibu belum memiliki aplikasi Zoom, nggak usah khawatir, saya juga akan memberikan tutorial untuk mendownloadnya. Yang pertama kita buka Google Chrome. Di sini lalu ketik download Zoom Meeting seperti ini. Lalu enter. Kemudian klik yang download center Zoom. Kemudian di sini akan begini tampilannya seperti ini. Nanti kita langsung aja masuk ke unduh dari Zoom. Tuh, nanti langsung ke unduh. Karena saya udah memiliki aplikasinya, jadi saya nggak perlu lagi untuk mengunduh. Kalau udah selesai terunduh, udah terinstall, nanti aplikasi tersebut akan langsung muncul di sini seperti ini tampilannya. Lalu kita coba buka ya aplikasinya. Nah, di sini ada dua pilihan untuk join a meeting sama untuk sign in gitu. Kita coba dulu untuk join a meeting ya. Di sini ada permintaan untuk Ibu dan Bapak memasukkan ID dari meeting yang Ibu dan Bapak ingin masuk berupa angka ya, jadi nggak bisa berupa huruf gitu. Misal saya di sini mau yang ini. Nah, seperti ini nanti. Ini tadi bisa diketik secara manual juga ya. Tadi ini saya menggunakan ID yang sudah pernah saya gunakan sebelumnya untuk masuk ke Zoom gitu. Kemudian di sini ada memasukkan nama Ibu dan Bapak, tentunya untuk pengenal gitu ya. Di sini juga ada untuk setting. Di sini ada mengingat nama, ini maksudnya nama yang ini untuk Zoom Meeting selanjutnya. Kemudian di sini ada nggak usah connect audio gitu, don't connect to audio, atau misalnya nih Ibu dan Bapak ingin masuk ke acara rapat sekolah atau rapat apapun itu. Nah, rapatnya ini sudah mulai gitu, kan nggak enak ya kalau misalnya kita baru join udah langsung ada suara gitu, takutnya mengganggu. Jadi ini bisa untuk di checklist untuk nggak usah connect audio dulu. Kemudian untuk mematikan video juga bisa di sini. Kalau udah di setting sesuai dengan yang Ibu dan Bapak mau, kemudian kita langsung aja klik yang join ini. Nah, di sini ada permintaan untuk memasukkan passcode atau password dari Zoom Meeting-nya gitu. Masukin aja di sini. Kemudian langsung klik yang join meeting. Seperti itu. Nanti Ibu dan Bapak langsung masuk ke dalam Zoom Meeting yang ada yang sedang berlangsung seperti itu. Kemudian ini udah. Kemudian kita langsung masuk ke tutorial untuk masuk melalui email ya. Di sini kita langsung klik aja. Nah, di sini Ibu dan Bapak bisa mengetik secara manual email dan password dari akun Bapak dan Ibu gitu. Tapi di sini juga ada yang secara otomatis, misalnya mau join melalui Facebook atau melalui Google dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan melalui Google gitu. Kita klik dulu Google-nya.
Di sini akan seperti ini nantinya. Nah, nanti pilih aja mau akun yang mana yang mau masuk ke Zoom gitu. Misal saya mau yang ini. Nah, ini nanti biasanya itu ibu dan bapak diminta untuk memasukkan kata sandi dari email dari bapak dan ibu gitu ya, misalnya karena saya udah login email di laptop yang ini, jadi saya ini langsung otomatis masuk gitu. Kalau udah ada notifikasi seperti ini, langsung klik aja open seperti ini. Nah, kita udah berhasil masuk ke dalam aplikasi Zoom menggunakan akun dari email gitu. Di sini ada beberapa pilihan, ada home, team chat, meeting dan sebagainya. Di menu home di sini juga ada new meeting untuk memulai meeting. Kemudian di sini juga ada join. Yang ini nggak beda jauh sama yang tadi sebelum saya jelaskan. Di sini ada penjadwalan dan juga share screen. Seperti itu. Di sini kita coba dulu untuk memulai meeting ya. Misalnya proses pembelajaran ibu dan bapak nih, ibu dan bapak sebagai host gitu. Host yang akan mengontrol gitu ya. Di sini pertama-tama jika ibu dan bapak ingin menginvite siswa gitu ya untuk masuk ke perkuliahan, itu bisa melalui partisipan ini, pencet yang ini, kemudian klik yang invite ini. Nah, di sini bisa di-invite melalui email atau kontak atau response, terserah ibu dan bapak, tapi bisa juga melalui copy invite link di sini. Seperti ini udah langsung keklik, langsung di-share aja ke WhatsApp ibu dan bapak masing-masing gitu. Di sini juga ada beberapa menu juga di sini. Yang pertama ada mic dan video. Ini bisa ibu dan bapak sesuaikan aja, misalnya mau dihidupkan atau dimatikan di sini. Kemudian di sini ada security. Ini biasanya cuma ada di di host gitu ya. Misalnya ibu dan bapak sebagai host untuk mengontrol Zoom meeting ini, misalnya untuk share screen, untuk chat, untuk merename, untuk unmute, untuk start video, atau untuk share whiteboards gitu. Di sini juga ada untuk mengadakan waiting room gitu. Jadi nggak langsung siswa nih misalnya yang terlambat nggak bisa langsung masuk ke dalam room, bisa jadi di waiting room dulu gitu ya. Kemudian di sini ada menu partisipan untuk melihat berapa jumlah siswa atau berapa jumlah partisipan yang ada di dalam Zoom. Kemudian di sini ada chat. Jika siswa atau partisipan Zoom ini nggak bisa melakukan on mic gitu ya, misal lagi di luar atau sedang ada kendala sinyal, bisa melalui chat Zoom ini gitu. Kemudian di sini ada share screen. Nah, di share screen ini bapak dan ibu bisa digunakan untuk membagikan materi, misalnya nih. Pastikan juga nih dalam sebelum share screen bapak dan ibu sudah membuka materi yang ibu dan bapak ingin sampaikan. Misalnya di sini saya ingin share yang ini. Nah, langsung aja klik yang share. Nah, nanti akan seperti ini. Secara otomatis partisipan Zoom udah bisa melihat PPT yang ini yang sudah dibagikan ya. Di sini sudah bisa dilihat oleh teman-teman yang ada di dalam Zoom ya gitu, siswa. Lanjut ibu bisa langsung aja menjelaskan gitu ya, seperti itu. Ini bisa memudahkan untuk melihat materi gitu yang ingin ibu dan bapak sampaikan. Kalau udah selesai nggak usah bingung, kita langsung pencet aja stop share di sini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada record. Record ini digunakan untuk misalnya ada siswa yang nggak masuk atau misalnya hasil dari pengajaran ini ingin ibu dan bapak save atau simpan untuk di kemudian hari untuk dilihat gitu ya. Ini bisa digunakan record untuk melihat kembali nanti proses dari pembelajaran yang ibu dan bapak gunakan di dalam room Zoom ini gitu. Misalnya ada siswa yang gak masuk juga nih misalnya, jadi siswa tersebut bisa melihat atau mempelajari dari video record yang ibu dan bapak sudah lakukan gitu. Kemudian di sini ada tombol reaction juga. Di sini misalnya ibu dan bapak sedang mengajukan pertanyaan gitu ya untuk siswa, misalnya apa gitu ya. Nah, nanti siswa bisa melakukan raise hand seperti ini nih. Nah, tombol raise hand ini sudah otomatis gitu diurutkan dari yang pertama mengeklik sampai dengan yang terakhir gitu. Jadi ibu dan bapak bisa melihat siapa nih yang duluan gitu ya, yang memberikan kesempatan untuk yang duluan misalnya gitu. Kemudian di sini ada apps juga, ada whiteboard. Di sini whiteboard untuk untuk
kayak coret-coret aja gitu, misalnya coret-coretan aja. Ini biasanya lebih enak digunakan untuk yang menggunakan touchscreen gitu. Kalau misalnya manual seperti ini yang seperti laptop itu lumayan susah gitu ya. Selanjutnya di sini ada ini untuk virtual background, di sini juga bisa. Pertama yang tadi pencet yang ini nih, yang hijau ini, kemudian klik yang background dan effect di sini. Nah, di sini ini bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Kemudian jika di sini nggak ada nih yang cocok misalnya gitu ya, di sini bisa ditambahin dari foto dan dipencet ini, kemudian pilih aja mau yang mana gitu ya di sini. Seperti itu. Di sini langsung kepilih, oke, langsung klik open aja nanti gitu. Bisa disesuaikan aja yang ini. Kemudian di sini juga ada video filter di sini gitu ya. Misalnya ada dokumentasi nih, biar lucu aja, biar bagus gitu ya. Di sini ada efek-efek pakai kacamata, ada efek yang ini nih ketawa atau dan lain sebagainya seperti itu. Di sini juga ada pengaturan-pengaturan yang bisa disesuaikan oleh Bapak dan Ibu. Dan terakhir, misalnya ingin membubarkan proses pembelajaran, Bapak dan Ibu bisa mengeklik yang end meeting for all gitu ya. Ini bisa dibubarin. Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak menyuruh siswa misalnya untuk diskusi dulu deh gitu kan, misalnya yaudah saya keluar Zoom dulu, untuk kalian silahkan berdiskusi misalnya seperti itu, Bapak dan Ibu bisa mengklik yang ini, leave meeting aja gitu. Oke. Selanjutnya kita ke yang lain. Nah, seperti ini. Nah, tadi sudah dijelaskan yang new meeting, kemudian di sini ada join meeting. Nih, sama kan sama yang tadi nih, udah kayaknya sepertinya Ibu dan Bapak sudah bisa menggunakan kalau yang ini. Kemudian di sini ada schedule atau schedule ya, maksudnya. Di sini untuk penjadwalan gitu. Di sini bisa di-setting aja, nah misalnya topiknya apa? Misalnya topiknya IPA gitu, bisa terserah Ibu dan Bapak sesuai topik yang ingin dibicarakan di dalam Zoom gitu. Di sini misalnya Ibu dan Bapak ingin mengatur jadwal di hari Minggu misalnya ya. Di sini bisa nih, klik yang ini aja, Sunday atau kapanpun itu bisa. Kemudian di sini untuk untuk jamnya jam berapa, misalnya mau dimulai dari jam 5.45 gitu bisa di sini. Kemudian berapa jam, misalnya 1 jam gitu, bisa juga di sini seperti itu. Sini jangan lupa juga untuk mengatur time zone-nya atau zona waktunya. Jangan lupa untuk mengklik yang Jakarta di sini, kemudian udah langsung aja save seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada share screen. Sebelum share screen, Ibu dan Bapak silakan memasukkan untuk kotak kuncinya dulu ya di sini, langsung baru bisa nge-share screen seperti itu. Oke, di sini juga ada untuk ngobrol di sini, tapi harus memasukkan dulu ya teman-temannya gitu. Masa kita mau ngobrol sendiri juga nggak bisa kan, seperti itu dan lain sebagainya. Ini meetingnya yang tadi yang udah mau dimulai misalnya. Di sini juga ada kontak, bisa dimasukkan dulu, ada aplikasi dan juga ada papan tulis seperti itu. Nah, jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan aja ya langsung sebelum saya ke tutorial Google Classroom seperti itu ya. Silakan untuk Ibu dan Bapak yang ingin bertanya. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akan melanjutkan tutorial selanjutnya, yaitu tutorial untuk menggunakan Google Classroom. Nah, Bapak dan Ibu tinggal masuk aja ke Google Chrome. Di sini kita klik Google Classroom. Lalu pilih yang classroom.google.com, jangan sampai salah. Nah, ini klik. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kita akan mencoba untuk membuat kelas yang sudah jadi nantinya akan seperti ini ya, seperti ini. Nah, untuk membuat kelas, pertama kita klik dulu yang plus ini, kemudian pilih yang create class, terus klik dulu ini ya di checklist, kemudian pencet continue. Nah, di sini Bapak dan Ibu langsung bisa menamakan kelasnya, misalnya kelas IPA, kalau misalnya ini mata pelajaran ya, mata pelajaran matematika.
Nah, di sini sectionnya saya ingin menambahkan kelas, misalnya 10 IPS 2 seperti itu. Untuk subjek dan room optional, bisa diisi boleh enggak. Saya saat ini nggak mau isi dulu, langsung aja klik yang create. Nah, ini kelasnya sudah jadi. Ini bisa disesuaikan juga nih. Temanya ini bisa disesuaikan, bisa di customize di sini, terserah Bapak dan Ibu. Boleh disesuaikan aja, misalnya mau yang ini atau yang ini atau yang ini. Misal saya mau yang ini. Langsung klik yang select class theme. Di sini save. Oke. Nah, di sini juga ada class code. Nah, class code ini yang nantinya akan di-share kepada teman-teman siswa untuk masuk atau join ke kelas yang Ibu dan Bapak buat seperti itu. Yang ini akan di-share nantinya seperti itu. Dan untuk selanjutnya, jika Ibu dan Bapak ingin share materi atau modul yang ingin dibahas nantinya itu di kelas, misalnya melalui seperti ini, klik yang topik. Kita buat dulu nih topiknya, misalnya lagi membahas aljabar, misalnya aljabar, kemudian langsung aja klik yang add. Nah, seperti ini. Nah, untuk itu selanjutnya kita mau nge-share materinya. Kita klik yang material. Ini kelas dulu. Nah, yang ini tadi materinya itu aljabar ya. Di sini judulnya boleh Ibu dan Bapak masukkan aja, materi bab 1 misalnya aljabar. Misalnya di sini description-nya boleh diisi atau boleh dikosongkan juga, tapi saya mau mengisi, silahkan siswa membaca dan memahami materi yang akan dibahas. Nah, ini bisa memasukkan dari Google Drive, bisa memasukkan dari YouTube atau dari Google Docs dan lain-lainnya. Di sini juga bisa mengupload dari penyimpanan laptop dan juga bisa melalui link gitu ya. Di sini saya mau coba untuk mengupload aja. Di sini kita klik yang browse. Ini misalnya materinya itu materi aljabarnya itu yang ini misalnya ya. Kita kalau udah dipilih materinya, kita klik yang open. Nah, ini sedang diupload. Kemudian kita tunggu. Nah, ini udah. Selanjutnya kita masukin ininya. Misalnya nih kelasnya itu mau materinya atau ini materialnya ini mau dikirim ke beberapa kelas gitu ya. Bisa di sini diklik gitu. Karena saya mau nge-share di sini aja di kelas matematika ini, jadi klik yang ini aja. Kemudian pilih topiknya. Tadi kita udah bikin topiknya itu aljabar. Seperti itu, boleh langsung di-post seperti ini. Nah, material sudah ada, materi yang udah mau dibahas sudah ada. Kemudian untuk penugasan, di sini bisa pencet lagi nih yang create ini, yang plus ini, kemudian klik yang assignment. Nah, di sini kita masukin judulnya, misalnya tugas materi 1 aljabar. Nah, di sini instruksinya misalnya mau harus ditulis di kertas atau tidak boleh menggunakan pulpen atau dan lain sebagainya, bisa dimasukkan ke sini instruksinya. Dan untuk attachmentnya di sini sama seperti tadi, bisa melalui Google Drive, YouTube, upload dan lain sebagainya seperti itu. Ini bisa disamain aja seperti itu. Kemudian di sini juga sama, tadi bisa di-share ke semua kelas, misalnya mau ke kelas mana aja gitu boleh. Sini poinnya 100, bisa diiniin juga. Nah, ini untuk pengumpulannya, misalnya harus dikumpulin di tanggal 19 misalnya ya, tanggal 19 Desember. Kemudian ini untuk waktunya, misalnya saya mau atur jam 5 sore. Nah, seperti ini boleh. Selesai. Oke. Ini akan dikumpulin atau batas waktunya jam 5 sore. Di sini topiknya itu tadi aljabar. Nah, ini. Oke, ini udah selesai. Boleh langsung diklik aja assignment. Nah, di sini sudah ada, berarti di sini sudah ada materi dan juga tugas gitu. Oke, jika Bapak dan Ibu masih ada yang bingung, boleh ditanya juga ke saya. Seperti itu. Sekian materi dan tutorial yang telah saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.